pada zaman dahulu kala, ketika dunia baru saja diselamatkan dari air bah besar, 3 anak Nuh, Sem, Ham, dan Yafet menjadi leluhur umat manusia. Dari keturunan Yafet, lahirlah seorang tokoh misterius bernama Askenaz, cucu dari Yafet, anak dari Gomer. Namanya disebutkan dalam kitab suci, tetapi jejak kehidupannya menghilang di balik kabut sejarah, menimbulkan tanda tanya besar hingga hari ini. Askenaz tumbuh di masa ketika manusia masih tersebar dalam jumlah kecil di bumi. Dikatakan bahwa ia dan keturunannya menjelajah ke wilayah utara, menjauhi tanah-tanah panas yang dikuasai keturunan Sem dan Ham. Mereka menetap di pegunungan dan padang luas, tempat yang kelak diyakini menjadi bagian dari kawasan Eropa dan Asia Tengah. Dari sinilah muncul bangsa-bangsa yang keras dan tangguh, bangsa barbar, bangsa pejuang. Keturunan Askenaz membentuk kelompok yang unik. Mereka tidak hanya berbeda dalam bahasa dan rupa, tetapi juga dalam cara hidup. Suka berperang, suka menjelajah, dan tidak pernah puas diam di satu tempat. Tradisi Yahudi kemudian menyebut tanah Jerman dan sekitarnya sebagai tanah Askenaz, menandai bagaimana keturunannya menyebar ke barat dan utara. Namun, misteri yang paling menggetarkan hati adalah hubungan antara keturunan Askenaz dengan 2 bangsa yang mengerikan, Yajuj dan Majuj. Dalam literatur Islam dan juga beberapa sumber Yahudi dan Kristen, Yajuj dan Majuj, Gog dan Magog adalah bangsa perusak yang akan muncul menjelang akhir zaman, mengancam seluruh umat manusia. Beberapa penafsir kuno menyebut bahwa Yajuj dan Majuj adalah dari keturunan Yafet, dan di antara mereka tersembunyi nama-nama yang tak asing, termasuk Askenaz. Dalam peta dunia kuno yang dibuat oleh cendekiawan Islam seperti Al-Idrisi dan Al-Masudi, bangsa-bangsa utara yang liar dan tidak dikenal dianggap bagian dari Yajuj Majuj, terisolasi di balik tembok besi yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Mungkinkah Askenaz, sang cucu Yafet, adalah leluhur dari bangsa-bangsa mengerikan ini? Waktu berlalu, Askenaz menjadi bayang-bayang. Namanya hanya disebut sepintas dalam kitab Kejadian dan Yeremia. Tapi keturunannya dalam bentuk bangsa Skit, Hun, bahkan beberapa mengatakan bangsa Viking, terus mewarnai sejarah dunia. Sebagian sarjana meyakini bahwa kisah Yajuj Majuj adalah gambaran simbolik tentang invasi bangsa barbar dari utara, yang dalam sejarah nyata bisa berarti Mongol atau bahkan bangsa Jermanik yang menyerbu kekaisaran Romawi. Namun, bagi sebagian orang, misteri tetap hidup. Mereka percaya bahwa keturunan Askenaz masih tersembunyi di balik batas-batas dunia yang belum tersingkap sepenuhnya. Dan suatu hari, seperti dalam nubuat, mereka akan muncul kembali, entah sebagai penyelamat atau sebagai ancaman terakhir bagi dunia. Dan hingga hari ini, nama Askenaz tetap bergema sebagai bagian dari kisah besar umat manusia, kisah asal-usul, pengembaraan, dan nubuat yang belum tuntas. Bangsa Askenaz dalam konteks keturunan Yafet merujuk pada tokoh dan kelompok yang berasal dari silsilah Askenaz, cucu dari Yafet, anak Nuh. Dalam tradisi Yahudi dan sejarah klasik, Askenaz sering dikaitkan dengan wilayah Eropa Timur dan Utara. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Askenaz, keturunan Yafet. Pertama, Askenaz. Langit di atas Shinar menghitam kala air bah Nuh surut dan bumi yang hening menunggu lembaran sejarah baru. Dari perahu raksasa yang terdampar di atas gunung Ararat, 3 anak manusia berjalan perlahan menyebar, membawa janji dan kutukan yang belum terucapkan. Dan di antara mereka ada satu garis keturunan yang tidak banyak disebut, namun menyimpan rahasia tergelap dalam sejarah manusia, keturunan Yafet. Dari Yafet lahir Gomer, dan dari Gomer lahirlah Askenaz, nama yang terdengar samar dalam lembaran kitab Kejadian, namun menggema keras dalam nubuat kehancuran dunia. Siapa dia? Mengapa hanya disebut sekali lalu menghilang seperti bayangan yang menyatu dalam kabut? Jawabannya perlahan-lahan terbuka dan menegangkan.
Askenas bukan anak yang tumbuh dalam kemewahan atau pengharapan besar. Ia lahir dalam dunia yang masih belajar bernafas kembali. Tapi sejak awal, ada sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ia tidak menyukai tenda-tenda Sem, tempat kitab dan hukum dibaca. Ia juga menjauh dari keturunan Ham yang membangun menara demi menantang langit. Askenas memilih utara, tanah dingin, liar, dan belum dijinakan. Orang-orang menyebut mereka yang mengikutinya sebagai bangsa pelaut, bangsa pengembara, tapi sejarah mencatatnya dengan kata lain, barbar. Askenas menetap di dataran yang kelak dikenal sebagai wilayah Eropa Utara dan Asia Tengah. Wilayah yang liar, penuh kabut, dan pepohonan raksasa. Di sana, ia dan keturunannya hidup, membangun kekuatan fisik, menjadi penunggang kuda yang ditakuti, dan mengembangkan bahasa yang berbeda dari manusia lainnya. Mereka tidak mengenal damai, mereka dilahirkan untuk menaklukkan. Waktu terus berjalan. Nama Askenas menghilang dari kitab-kitab, tapi jejaknya tersembunyi di setiap kisah penyerbuan bangsa utara, Skythia, Hun, Gog, dan Magog. Dalam naskah kuno, terutama dalam nubuat Nabi Yeremia, Yeremia 51:27, Askenas disebut sebagai salah satu bangsa yang akan bangkit bersama Ararat dan Mini untuk menghancurkan Babilonia. Tapi ini lebih dari sekadar perang biasa. Ini adalah panggilan untuk kiamat. Bangsa Askenas dalam tafsir klasik bukan sekadar etnis. Mereka adalah lambang kebangkitan kegelapan dari utara, teror yang tak bisa dihentikan. Lalu datanglah nubuat lain. Kali ini dari dunia Islam. Al-Quran menyebut dua bangsa penghancur, Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa dua bangsa ini terkepung di balik tembok besi besar yang dibangun oleh Raja Zulkarnain, karena jika dibiarkan bebas, mereka akan menyapu bersih bumi. Dan ketika para mufasir mencoba mengenali asal bangsa ini, sebagian besar setuju. Mereka adalah dari keturunan Yafet. Dari garis itu, nama-nama muncul. Dan di antara nama yang disorot, Askenas. Kaitan ini bukan tanpa dasar. Banyak peta kuno dan karya sejarah Muslim menunjukkan bahwa bangsa-bangsa liar dari utara, termasuk bangsa Mongol dan bangsa barbar Eropa, diyakini berasal dari keturunan yang sama, keturunan Askenas. Apakah ini kebetulan? Atau sejarah yang perlahan-lahan membuka wajahnya yang mengerikan? Kita hidup di masa modern, namun nama Askenas tidak mati. Dalam dunia Yahudi, Askenas kembali muncul dalam bentuk Ashkenazi, Yahudi yang menetap di Jerman dan Eropa Timur. Ironisnya, nama ini menjadi identitas religius dan budaya, terpisah dari bayangan mengerikan masa lalu. Tapi, para pemikir akhir zaman percaya, nama ini menyimpan sesuatu yang lebih tua, lebih purba. Askenas bukan sekadar nenek moyang satu etnis. Ia simbol dari gerakan dunia bawah tanah, bangsa tersembunyi yang suatu hari akan memecahkan dinding yang menahan mereka dan keluar ke dunia, membawa kekacauan dan kehancuran yang dijanjikan sejak awal. Dunia mungkin telah melupakan Askenas, tapi ia belum melupakan dunia. Ketika bumi berguncang dan langit memerah, mungkin suara langkah pasukan keturunannya akan terdengar kembali, datang dari utara, membawa api dan besi. Dan saat itu tiba, dunia akan tahu bahwa kisah Askenas belum selesai. Kedua, migrasi bangsa Indo-Eropa. Di balik kabut waktu yang menyelimuti ribuan tahun silam, saat manusia belum mengenal batas negara atau bendera, sebuah pergerakan diam-diam mulai membentuk arah sejarah dunia. Bukan sekadar perpindahan suku, bukan pula ekspedisi dagang biasa. Ini adalah gelombang kekuatan purba, sebuah migrasi raksasa dari padang-padang liar Eurasia yang kelak mengguncang peradaban. Mereka dikenal dengan satu nama yang membekas dalam lidah para arkeolog dan ahli bahasa, bangsa Indo-Eropa. Tapi, nama itu hanyalah kulit. Di baliknya,
tersembunyi kisah tentang ambisi, pertumpahan darah, dan kehendak untuk menaklukkan seluruh lanskap dunia yang bisa dicapai kaki manusia dan kuku kuda perang. Di suatu dataran luas yang kini dikenal sebagai Stepa Pontic Caspia, kehidupan berjalan dalam kesunyian yang penuh potensi. Lelaki dan wanita tinggal dalam komunitas kecil, memelihara kuda, berburu, dan mengembangkan bahasa lisan yang tak pernah tertulis, namun menyimpan kekuatan. Mereka bukan petani, mereka adalah penjelajah. Tak ada akar bagi jiwa mereka. Tempat tinggal hanya sekadar bayangan, bukan rumah. Lalu, sesuatu berubah. Tidak diketahui pasti apa yang memicu pergerakan. Mungkin bencana iklim, mungkin kelangkaan makanan, atau mungkin dorongan misterius dari dalam darah mereka sendiri. Dorongan untuk terus maju, menembus batas, menaklukkan dunia. Dan mereka pun bangkit. Dari satu titik di jantung Eurasia, gelombang manusia ini mulai menyebar ke segala arah. Ke barat mereka menjelajahi dataran Eropa, ke timur mereka menembus pegunungan dan lembah Asia Tengah, ke selatan mereka mengalir ke India, Iran, hingga kawasan Laut Tengah. Setiap tempat yang mereka pijak berubah selamanya. Mereka datang bukan sebagai tamu, mereka datang sebagai tuan. Bahasa mereka berasimilasi, lalu menaklukkan. Dari lidah yang sama, lahir Latin, Yunani, Sanskerta, Persia kuno. Dari satu akar, tumbuh cabang yang membentuk bahasa-bahasa modern dunia, Inggris, Spanyol, Hindi, Rusia, dan ratusan lainnya. Tapi, di balik keberagaman itu, satu inti tetap sama. Kekuatan mereka tidak sekadar di fisik, tapi dalam kemampuan menyusun makna dan dominasi melalui kata. Migrasi ini bukan tanpa perlawanan. Di jalur yang mereka lewati, mereka menghancurkan kota-kota tua, mengusir peradaban yang lebih dahulu berdiri. Di Timur Tengah, peradaban pra-Arya mulai runtuh. Di Eropa, kebudayaan Neolitik yang damai dilibas oleh prajurit-prajurit berkuda yang membawa kapak perang dan kuda-kuda yang tak kenal lelah. Di India, masuknya kelompok yang membawa Veda mengubah arah budaya setempat selamanya. Ini bukan cerita tentang integrasi. Ini adalah kisah dominasi. Ribuan tahun kemudian, dunia modern mulai mengungkap warisan mereka. Penelusuran genetik, penggalian arkeologis, dan rekonstruksi bahasa menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar leluhur suatu bangsa, tapi fondasi dari peradaban global. Namun, ada sesuatu yang masih tersembunyi, seolah-olah bagian dari migrasi mereka tidak tercatat, tidak tergambarkan, hanya tersisa dalam bisikan legenda dan mitos. Beberapa teori paling gelap mengatakan bahwa sebagian dari mereka tidak pernah berhenti bergerak. Mereka menyelinap ke utara, ke pegunungan yang tak bisa dijangkau, ke padang es yang sunyi. Di sana, mereka menunggu, berkembang dengan cara yang tak dimengerti dunia luar. Dan suatu hari, seperti arus deras yang kembali naik, mereka mungkin akan kembali bukan hanya sebagai sisa sejarah, tapi sebagai penggerak sejarah baru. Tak ada satu peradaban pun di dunia ini yang tak disentuh oleh jejak migrasi bangsa ini. Dari sistem kasta di India hingga struktur kekaisaran Romawi, dari kepercayaan Nordik hingga mitologi Yunani, semua mengandung sisa-sisa pikiran dan pandangan dunia mereka. Namun, satu pertanyaan masih menggantung tanpa jawaban. Apakah mereka telah menyelesaikan perjalanannya? Atau kita hanyalah saksi jeda sebelum arus itu kembali menggulung dunia dengan cara yang tak pernah bisa kita prediksi. Ketiga, perkembangan Yahudi. Ashkenazi. Langit Eropa memucat, kabut menggulung di antara lembah dan kota tua ketika satu kelompok manusia perlahan muncul dari lorong-lorong sejarah, membawa kitab-kitab kuno dan luka-luka pengusiran. Mereka bukan pendatang biasa. Mereka bukan pengelana yang tersesat. Mereka adalah Yahudi Ashkenazi, kelompok yang akan menyematkan namanya dalam riwayat panjang dunia, bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai korban dan penyintas. Tapi,
Kekuatan sejati mereka tidak pernah terletak pada jumlah, melainkan pada daya tahan. Dan kisah mereka dimulai bukan di tanah subur, melainkan dalam pengasingan. Berakar dari sisa-sisa kehancuran Yerusalem dan diaspora yang menyebar ke segala arah, sekelompok kecil orang Yahudi bergerak ke utara dan barat, menembus jantung Eropa, Prancis, Jerman, Bohemia. Mereka menanamkan jejak mereka di tempat-tempat yang tidak pernah sepenuhnya menerima mereka. Mereka membangun komunitas diam-diam, menyesuaikan diri dengan cuaca keras dan budaya yang asing. Namun, mereka tidak menyerah pada perubahan. Di balik tembok ghetto yang terus menyempit, mereka melestarikan hukum Musa, mendidik anak-anak mereka dalam bahasa Ibrani, Aram, dan yang kelak lahir, Yiddish, sebuah lidah campuran yang menjadi simbol identitas. Tapi, dunia luar tidak pernah diam. Setiap kemajuan kecil, mereka selalu dibalas dengan kecurigaan dan kebencian. Mereka disebut penyihir, dituduh membawa penyakit, dituding menyembelih anak-anak non-Yahudi untuk ritual yang tak pernah ada. Dari pogrom ke inkuisisi, dari pengusiran di satu kerajaan ke pembantaian di kerajaan lain, mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Namun anehnya, setiap luka justru memperkuat mereka. Di Krakow, di Worms, di Mainz, mereka mendirikan pusat-pusat keilmuan yang memancarkan cahaya di tengah kegelapan Eropa abad pertengahan. Para rabi mereka, seperti Rashi dan Tosafot, mengurai hukum Talmud dengan ketajaman logika yang menandingi filsuf manapun. Mereka membangun sistem sosial internal yang rapat, pemimpin komunitas, pengadilan agama, hingga struktur pendidikan yang tak terputus meski diburu dan diasingkan. Di tengah dunia yang haus darah, mereka menjadi pulau kecil, kecerdasan, dan keteraturan. Tapi mereka tahu, ketenangan hanya sementara. Ketika revolusi industri mengubah wajah dunia, Yahudi Ashkenazi adalah salah satu komunitas pertama yang menjawab tantangan zaman. Mereka menyerap sains, ekonomi, dan politik seperti spons yang kehausan. Di Eropa Timur, muncul generasi baru, berpikir cepat, menulis tegas, dan bermimpi besar. Namun, bayang-bayang masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Ketika Eropa menggelepar dalam krisis identitas, antisemitisme muncul kembali. Kali ini lebih terorganisir, lebih mematikan. Dan kemudian datanglah bencana terburuk dalam sejarah manusia. Di bawah simbol swastika, mesin pembantaian digerakkan dengan presisi dingin. Dari Warsawa ke Auschwitz, dari Vilnius ke Treblinka, jutaan Yahudi Ashkenazi digiring ke kematian. Anak-anak, rabbi, cendekiawan, pedagang, ibu rumah tangga, tak ada yang tersisa dari kota-kota yang dulunya bersinar karena semangat mereka. Namun, bahkan di tengah kehancuran itu, api identitas mereka tak padam. Di ghetto yang terkepung, sekolah rahasia dibuka. Di kamp konsentrasi, puisi dan doa masih ditulis di balik dinding kotor. Mereka mungkin dipaksa diam, tapi tidak pernah menyerah. Setelah perang usai, dunia melihat reruntuhan. Tapi dari reruntuhan itulah Yahudi Ashkenazi bangkit kembali. Kali ini ke benua baru, Amerika, Kanada, Australia, dan tanah harapan, Israel. Mereka membawa trauma, tapi juga kecerdasan yang ditempa dalam penderitaan. Mereka mengisi universitas, laboratorium, lembaga politik, dan seni. Di dunia pasca Holocaust, suara mereka menjadi saksi sekaligus penanda bahwa kekuatan bukan selalu diukur dari senjata, tapi dari keberanian untuk hidup, meski berkali-kali dijatuhkan. Kini, ketika dunia kembali bergolak, ketika suara-suara kebencian menggema dari ruang-ruang digital dan podium-podium politik, bayangan sejarah Yahudi Ashkenazi kembali menghantui. Apakah umat manusia telah belajar dari luka-luka lama? Atau kita hanya mengulang roda yang sama, menanti babak baru dari kegelapan lama? Yahudi Ashkenazi
tidak lagi sekadar komunitas kecil di balik tembok kota. Mereka adalah bagian dari nadi dunia. Dan selama ingatan masih hidup, kisah mereka akan terus ditulis dengan darah, dengan harapan, dengan kebenaran yang tak bisa dibungkam. Keempat, hubungan dengan wilayah Askenas dalam nubuat. Malam turun dengan sunyi yang tak biasa di negeri-negeri yang dahulu dikenal oleh para nabi. Awan menggantung rendah, udara menggigil, dan tanah seakan menahan napas, menyembunyikan rahasia yang tak pernah diucapkan dengan lantang. Di balik kitab-kitab tua yang terlipat debu dan doa, satu nama menyala dalam diam, Askenas. Ia bukan kerajaan besar, bukan juga bangsa yang dielu-elukan dalam puisi atau nyanyian. Tapi di lembar-lembar wahyu, namanya muncul seperti petir dalam kegelapan, pendek, tajam, dan membawa pertanda. Tanah yang terkait dengan penghancuran, wilayah yang disebut hanya ketika kehancuran besar akan dimulai. Dalam salah satu teks yang jarang dibahas, Yeremia menyebut, "Pasanglah panji di bumi, tiuplah sangkakala di antara bangsa-bangsa. Panggillah kerajaan-kerajaan melawan Babel, Ararat, Mini, dan Askenas." Yeremia 51:27. Sejenak, pembaca modern mungkin melewatkannya, tapi bagi mereka yang memahami bahasa nubuat, setiap nama mengandung bobot yang tak terukur. Askenas bukan disebut karena ia besar, tetapi karena ia akan bangkit. Bangsa ini dipanggil bukan sebagai sekutu, tapi sebagai alat murka. Dalam konteks nubuat, ia adalah pion penghancur dalam rencana ilahi. Daya rusaknya bukan berasal dari jumlah pasukan, tetapi dari takdir yang sudah dituliskan sejak lama. Letak geografis Askenas menjadi teka-teki yang terus memburu para ahli selama berabad-abad. Namun, mereka yang mempelajari peta kuno dan silsilah bangsa percaya, wilayah itu merujuk pada bagian utara dunia kuno, kawasan dingin dan jauh, tempat bangsa-bangsa keras ditempa oleh musim dan kesendirian. Dari utara inilah kengerian sering datang. Dari tempat yang tidak memiliki pusat kekuasaan, tetapi menyimpan dendam sejarah. Di sanalah, menurut para nabi, kekuatan yang akan menggoyahkan Babel, lambang peradaban manusia yang menolak Tuhan, akan muncul. Dan ketika Yeremia menyebut Askenas, ia bukan sekadar menyebut wilayah. Ia sedang menunjuk poros kehancuran yang akan diputar oleh tangan yang tak terlihat. Beberapa penafsir percaya bahwa wilayah ini bukan hanya eksis secara fisik, tapi juga memiliki dimensi spiritual, tempat roh-roh yang membara menunggu waktu untuk bergerak. Dalam tradisi Yahudi, beberapa cabang mistik bahkan mengaitkan Askenas dengan kekuatan-kekuatan purba yang disimpan oleh Sang Pencipta untuk digunakan di waktu-waktu tergelap. Dan ketika nama itu muncul dalam nubuat, itu adalah alarm, tanda bahwa titik balik sejarah sudah mendekat. Kota-kota akan runtuh, kekaisaran akan terpecah, dan tatanan yang selama ini dianggap tak tergoyahkan akan tumbang. Askenas yang dulunya dilupakan akan menjadi poros dari badai terakhir. Jika ditelusuri lebih jauh, beberapa tradisi mencatat bahwa wilayah Askenas bukan hanya pasif dalam nubuat. Ia aktif, memiliki kehendak kolektif yang terjaga diam selama ribuan tahun. Mereka yang menguasai tanah ini secara tidak sadar membawa warisan nubuat tersebut, baik dalam bentuk kekuasaan politik, pengaruh budaya, maupun kekuatan militer. Apakah ini kebetulan atau skenario yang sudah tertulis dalam waktu? Beberapa ahli eskatologi bahkan mengaitkan negara-negara modern yang berasal dari kawasan ini sebagai penerus takdir yang telah digariskan, bukan untuk membangun, tetapi untuk menguji dunia melalui krisis yang akan mengungkap siapa yang bertahan dan siapa yang runtuh. Askenas bukan sekadar nama. Ia adalah benih dalam tanah sejarah yang menunggu musimnya. Nubuat bukan sekadar ramalan masa depan, melainkan gema dari rencana yang telah ditata sejak sebelum dunia dimulai. Dan wilayah yang pernah disebutkan sekali itu kini berdiri sebagai simbol kekuatan yang akan digerakkan ketika dunia siap dihadapkan pada kenyataan akhir. Dan ketika tiupan sangkakala terdengar, nama itu akan disebut kembali.
bukan sebagai catatan, tapi sebagai kenyataan yang mengguncang dunia. Kelima, hubung kait dengan Yajuj Majuj dan akhir zaman. Mereka tidak datang dari langit. Mereka bukan makhluk mitologi yang lahir dari dongeng. Mereka adalah bayangan lama, kekuatan yang terkunci dalam legenda, namun nyata dalam nubuat. Dalam setiap agama samawi, dua nama terus disebut dengan nada gemetar, Ya'juj dan Ma'juj, entitas yang tak sekadar membinasakan, tapi mencabut harapan umat manusia hingga ke akar terakhirnya. Tapi, di balik kisah dua bangsa penghancur ini, ada satu silsilah tua yang terabaikan, Askenas, leluhur yang jarang disebut, namun selalu hadir di balik tabir bencana. Kita mulai dari awal yang jauh. Dunia pernah menyaksikan seorang penguasa agung yang disebut dalam kitab suci sebagai Zulkarnain. Ia bukan sekadar raja, tapi pelindung umat dari kengerian tak terbayangkan. Di balik pegunungan yang tak bisa dilalui, ia membangun dinding dari logam cair dan besi, penghalang yang tidak bisa ditembus oleh waktu, teknologi, atau sihir. Di balik struktur itu, dua bangsa dikurung, Ya'juj dan Ma'juj, mereka yang rakus, buas, dan tak mengenal batas. Tetapi, siapa mereka sebenarnya? Tradisi Islam menyebut mereka sebagai keturunan Yafits, Yafet, anak Nabi Nuh. Dalam silsilah kuno yang jarang dibahas, nama-nama keturunan Yafits terurai seperti benang yang membawa kita ke utara jauh. Dan disitulah muncul satu nama yang lama terkubur, Askenas. Bagi mereka yang memahami kode nubuat, ini bukan kebetulan. Askenas, nama yang pernah dianggap sebagai leluhur suku-suku keras dari dataran es dan padang liar, ternyata menyimpan keterkaitan yang jauh lebih dalam. Mereka bukan bangsa penakluk biasa. Mereka adalah gerbang dari kekuatan yang pernah dikurung. Dalam kitab-kitab tua, dikisahkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj tidak mati. Mereka tertidur, menunggu waktu yang dijanjikan. Namun yang lebih mengerikan bukanlah mereka, tetapi para penjaga darahnya, kaum yang menyimpan sisa warisan dan kehendak mereka, menyebar dalam bentuk suku-suku barbar, tak terdeteksi, membaur, dan memperluas pengaruh tanpa disadari. Dan dari situlah Askenas mengambil peran. Selama berabad-abad, sejarah mencatat invasi dari utara sebagai gangguan peradaban. Bangsa Hun, Mongol, bangsa barbar Jermanik, mereka semua datang seperti badai. Tapi dalam inti kisah mereka, ada pola. Mereka tidak ingin bernegosiasi, mereka hanya ingin menghancurkan dan bergerak maju. Beberapa pemikir akhir zaman menelusuri fenomena ini ke akar yang sama. Darah yang mengalir dari kaum yang dikurung Zulkarnain. Darah yang tidak hilang, tetapi bersembunyi dalam tubuh mereka yang disebut keturunan Askenas. Bukan berarti mereka semua adalah Ya'juj dan Ma'juj, tapi mungkin mereka adalah tanda bahwa segel telah mulai retak. Nubuat tidak pernah berbicara dengan jelas. Ia berbisik. Tapi ketika bisikan itu disatukan dari kitab-kitab yang berbeda, maka satu gambaran mulai terlihat. Saat dunia dipenuhi ketidakadilan, saat manusia mulai meninggalkan nilai-nilai penciptaannya, maka penghalang itu akan runtuh. Ya'juj dan Ma'juj akan menyerbu dari segala penjuru. Mereka tidak membedakan anak atau orang tua, rakyat atau raja. Mereka adalah badai tanpa tujuan selain kehancuran. Dan dunia akan mendengar suara itu. Gemuruh langkah kaki dari arah utara. Apakah Askenas adalah kuncinya? Atau justru petunjuk arah menuju kekuatan yang telah dikunci? Tidak ada yang tahu pasti, tapi semua petunjuk mengarah pada satu hal. Garis darah itu belum punah. Ia tersembunyi, menunggu, dan ketika waktunya tiba, ia akan menyatu kembali dalam amukan yang tak tertahankan. Hari-hari ini, dunia dipenuhi ketakutan, konflik, dan pertanyaan tentang akhir. Setiap ledakan
Setiap krisis, setiap kehancuran terasa seperti potongan teka-teki dari sesuatu yang lebih besar. Dalam keheningan malam, di ruang-ruang gelap tempat pemimpin dunia berkumpul, nama-nama ini mungkin tidak disebut, tapi mereka dirasakan. Karena mereka tahu ketika dinding itu hancur, tidak akan ada waktu untuk bersiap. Dan ketika semua mata tertuju ke barat, badai sesungguhnya akan datang dari arah yang tak disangka. Dari utara jauh, dari tanah yang namanya telah dilupakan, namun masih tertulis di kitab-kitab langit. Askenaz, Ya'juj, Ma'juj.